Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, di video ini aku akan membagikan beberapa cara untuk membuat slide presentasi. Dalam slide-nya ini nanti yang akan kita pergunakan buat kita presentasi di depan dosen penguji. Ada beberapa tips yang akan saya bagikan atau beberapa hal yang harus teman-teman buat di dalam slide presentasi teman-teman. Sebelum masuk ke tipsnya, saya mau kasih tahu dulu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di sini langsung saya tulis ya beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat slide presentasi skripsi. Yang pertama itu gunakan warna maksimal 2 warna saja. 2 warna atau 3 warna ya, boleh nawarlah 3 warna. Karena kalau misalnya teman-teman buatnya terlalu banyak warna, itu kesannya seperti bukan presentasi normal ya, seperti presentasi kita kepada teman-teman atau kepada mungkin klien kita. Kan di sini kan kita presentasi suatu edukasi gitu, suatu karya kita. Jadi gunakan maksimal 2 warna saja. Kalau mau 3 juga nggak masalah lah. Dan di sini warnanya jangan pilih yang warna-warna stabilo ya teman-teman, karena warna-warna stabilo ini warna merah cerah, warna-warna stabilo lah pokoknya, itu menggambarkan kemarahan ya, bisa kata beberapa orang bilang sih kalau misalnya warna-warna cerah itu menggambarkan marah gitu sih, tapi entahlah ya kebenarannya seperti apa. Jadi maksimal misalnya teman-teman milih warna biru sama warna putih gitu, jadi dipadukan aja warna yang kelihatannya simple tapi menarik gitu. Yang kedua, untuk jenis font, juga maksimal 2 teman-temannya, maksimal atau 3 lah ya. Di sini saya tulis 2 aja, 2 jenis. Jadi fontnya pada saat kita bikin cukup 2 jenis saja fontnya, misalnya Times New Roman sama yang lainnya gitu, tapi cukup 2 aja gitu. Untuk yang ketiga, animasinya jangan terlalu banyak. Penambahan animasi jangan terlalu banyak. Animasi ini bisa animasi di tulisan itu ya teman-temannya. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan satu animasi dalam awalnya, untuk berikutnya kemungkinan itu aja lagi yang dipakai animasinya tersebut tadi. Misalnya saya contoh ini ya, maksimal 2 juga boleh lah ya. Dan yang keempat di sini adalah animasi slide transition ya. Transisi juga maksimal 2 aja, maksimal saja transisinya, dan kemukakan poin-poinnya saja, jangan terlalu banyak tulisan maksudnya ya. Jadi kita bikin kayak buat aja tabel, buat aja kotak-kotak terus ditulisin di situ. Jadi jangan terlalu nge-copy dari skripsi kita ke situ, jadi seolah-olah tulisan semua gitu. Jadi ada versinya lah gitu. Jadi kita buat di service kita nanti buatin seperti apa, nanti saya contohin. Di sini saya tulis poin-poin penting saja. Cukup sekian aja ya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan slide presentasi. Untuk itu, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke contoh slide presentasinya. Saya sudah siapin. Oke, langsung kita cek. Ini dia contoh dari slide presentasi. Di bagian pertama udah pasti di atas ya kita menulis judul
kita atau judul skripsi kita ini seperti ini, terus tambahkan logo dari instansi kita atau universitas kita, kemudian nama, NIM, dan program studi kita serta fakultas kita apa. Untuk halaman pertama, covernya cukup seperti ini saja. Ini menurut saya sudah simple ya, udah dipahami pasti, udah menarik lah gitu. Untuk yang bagian kedua, itu adalah latar belakang. Nah, di latar belakang ini kita cukup mengcopy dari skripsi kita aja di latar belakang juga. Dan ingat, kita hanya menulis poin-poinnya saja, jangan di copy semuanya hingga jadi 2 slide gitu. Nah, di sini saya bikin poin-poinnya tuh, ini poin 1, ini poin 2, ini poin 3, dan ini poin 4. Nah, pengalaman saya waktu saya pas sidang skripsi, ini kan teman saya tuh dia nge-copy semuanya kan ke latar belakang dia, dan pada saat dia nge-copy semuanya banyak banget timbul pertanyaan dari dosen penguji. Kenapa? Karena dia nggak bikin poin-poinnya. Jadi kayak mengundang pertanyaan lagi gitu kalau banyak kita copy-nya langsung ke PowerPoint kita. Tapi kalau seperti ini udah terstruktur, insya Allah pertanyaannya cuma satu, kenapa latar belakangnya, dari mana dapat latar belakang ini, pasti cuma gitu doang. Next ke itu, nah ini yang saya maksud ya teman-teman. Jadi untuk membuat kreasinya kita bikin seperti inilah, kita buat seperti ini agar tidak membosankan para dosen penguji. Rumusan masalahnya apa gitu kita bikin di Savers gitu. Nah, tujuan dan manfaatnya apa, metode penelitian yang kita lakukan seperti apa, ruang lingkup dalam penelitian kita seperti apa. Nah, nanti kalau dibuat seperti ini jadi lebih menarik gitu, lebih tidak membosankan dilihat oleh para dewan penguji nantinya. Nah, di sini untuk bab 3 dari beberapa teori yang kita ambil pastinya di sini cukup dicantumkan satu saja, nggak usah semuanya menurut teman-teman, dan lampirkan bukunya dari siapa. Nah, pada saat kita presentasi, apa yang kita masukkan di sini terutama ya di slide presentasi kita, bukunya yang ini harus benar-benar kita bawa, maksimal buku inilah kita bawa, karena memang ini nanti akan jadi poin atau bukan poin ya. Nanti inilah yang akan ditanya, bisa jadi yang ditanya oleh dosen penguji, bukunya mana gitu, karena ini yang benar-benar kita jelasin. Jadi di sini harus benar-benar kita bawa bukunya gitu. Terus kita lanjut ke kisi-kisi operasional, juga kita bawa bukunya yang dari sini. Nah, ini kisi-kisi operasionalnya. Nah, ini untuk yang kinerja karyawannya, ini juga saya buat cuma satu teori saja di sini, dan bukunya saya bawa. Nah, di sini kan saya ada mengutip dari jurnal ya teman-teman, jurnal. Nah, kalau jurnal kan saya nggak nge-print gitu, saya nggak nge-print itunya. Tapi kalau mau di-print juga nggak masalah, kita nanti langsung tunjukin saja. Tapi saya di sini hanya buat hyperlinknya saja. Jadi nanti kalau misalnya dosen penguji saya minta file jurnalnya, tinggal saya klik aja ini, langsung nanti menuju ke jurnalnya gitu. Ini untuk kisi-kisi operasional kinerja karyawan. Next, untuk bab 3 pembahasan sekilas saja ya, singkat saja dari perkembangan industri kita atau tempat kita di mana meneliti gitu. Ini struktur organisasinya. Nah, ini yang penting ya, populasi dan sampel itu wajib ada. Karena dari sini nanti hasil dari penelitian teman-teman dari sini. Jadi populasi saya 37, sampling saya semuanya saya jadikan sampling. Karakteristik responden ini yang saya ambil usia, jenis, selama kerja dan pendidikan. Nah, ini uji-ujinya ya teman-teman. Ini yang berdasarkan SPSS. Nah,
gitu. Seperti itu aja sih. Nah, ini terakhir. Nah, di sini kesimpulannya. Saran. Udah. Nah, di sini saya cuma mempergunakan 2 warna saja. Biru sama putih. Dan animation saya cuma 1. Nggak bermacam-macam gitu. Dan slide show itu saya juga cuma ada 1. Gitu teman-teman. Udah gitu aja, ini saya mau praktekin hyperlinknya. Hyperlinknya seperti ini. Nah, dia langsung menuju ke jurnal gitu. Jadi pada saat dosen mau minta jurnalnya, kita langsung ke sini, nggak cari file-file lagi dari sini gitu. Kalau mau di print juga nggak masalah sih, terserah teman-teman. Udah cukup sekian ya, semoga bermanfaat.